Baik, pendengar di Sumba pagi ini kita sudah terhubung dengan reporter kami Yunia Boling di Sumba Timur ya, yang akan mewawancarai KSOP kelas 5 Waingapu tentang sinergi pengendalian odol di Pelabuhan Waingapu diperkuat. KSOP kelas 4 maksud saya. Selamat pagi Kak Yunia. Selamat pagi. Ya, silakan laporannya. Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Saya Yunia Boling dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur melaporkan langsung dari kantor KSOP kelas 4 Waingapu, dan saat ini saya bersama dengan Kepala KSOP kelas 4 Waingapu, Pak Fadli Afan Jafar. Pak, apa langkah konkret yang dilakukan untuk memperkuat sinergi pengendalian odol di Pelabuhan Waingapu? Baik, terima kasih Ibu Yunia. Selamat pagi rekan-rekan dan selamat pagi para pendengar setia LRI. Di sini kami memberikan satu informasi tentang isu keselamatan transportasi laut. Kami ingin membangun sebuah sinergi bersama dan kolaborasi yang hebat antara pihak regulator dan operator pelayaran, dalam hal ini pengelola kapal yang sudah melaksanakan kewajiban terkait dengan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab terhadap keselamatan. Tagline kami, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Hal-hal konkret yang sudah dilakukan terhadap pengendalian odol atau kendaraan yang overdimensi yang akan melaksanakan aktivitas pelayaran dengan kami memberikan instruksi kepada pihak pengelola kapal untuk memberikan edukasi sebagai langkah preemptif dan preventif, dan juga represif terhadap kendaraan-kendaraan yang masih belum mematuhi regulasi yang telah kami tetapkan. Jadi di Pelabuhan Waingapu ini beberapa waktu yang lalu sudah ada sosialisasi dan penandatanganan komitmen bersama antara pihak Dharma Lautan Utama, pihak KSOP selaku regulator, pihak Pelindo sebagai terminal operator, dan juga masyarakat pengguna jasa. Jadi kami dari Pelabuhan Waingapu ingin menyuarakan bahwa pengendalian odol ini kami konsisten, kami berlakukan dengan melibatkan semua stakeholders dan pemangku kepentingan. Peran aktif ini akan membawa dampak yang signifikan untuk peningkatan keselamatan selama melakukan aktivitas pelayaran dari dan ke Pelabuhan Waingapu. Yang kedua, pihak mana saja yang terlibat dalam pengendalian kendaraan odol di Pelabuhan Waingapu? Pihak-pihak yang terlibat ini tentu dimulai dari garda terdepan dari pengawasan ini ya, yaitu pihak operator pelayaran, dan kami juga memberikan edukasi dan safety awareness kepada masyarakat pengguna jasa bahwa keselamatan itu harus kita jaga bersama, sehingga teman-teman yang ingin menggunakan jasa kapal untuk aktivitas pelayaran tentunya dapat mematuhi segala regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Kiranya apabila semua unsur ini dapat timbul kesadaran yang sama, maka tujuan kita untuk meningkatkan keselamatan ini dapat terwujud secara nyata. Bagaimana strategi pengawasan agar kendaraan odol yang tidak lolos dari pemeriksaan di Pelabuhan Waingapu? Kami ada beberapa tahapan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan yang pertama itu pihak operator pelayaran bekerja sama dengan kami sebagai regulator, dan juga ada teman-teman dari KP3 Laut dan Posal untuk kami melakukan verifikasi terhadap muatan truk yang akan naik di atas kapal. Jadi verifikasi ini diantaranya adalah truk ini harus memiliki tiket, penumpang harus memiliki tiket, atau pengendara juga harus memiliki tiket, lalu muatan yang dibawa tidak boleh melebihi batas kapasitas yang ditentukan. Ketika sudah melewati tahapan pertama pengecekan, maka tahapan yang kedua adalah validasi kembali pengecekan yang pertama di pintu kedua. Setelah itu kendaraan tersebut dan pengendara tersebut diperbolehkan untuk naik di atas kapal. Yang terakhir, manfaat yang diharapkan dari penguatan pengendalian odol bagi kelancaran transportasi dan keselamatan di Pelabuhan Waingapu? Manfaatnya yang pertama adalah tentu terhadap keselamatan barang, penumpang, dan kapal itu sendiri.
Manfaat yang kedua adalah akibat dari aktivitas ini memberikan multiplier efek terhadap peningkatan pendapatan negara bukan pajak. Karena segala aktivitas yang terjadi ada dividen dan income kepada negara. Oleh karenanya dengan hal yang positif ini tentu akan membawa satu perbaikan tata kelola, baik itu untuk meningkatkan keselamatan maupun menghindari adanya potensial loss akibat dari kegiatan kepelabuhanan yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan negara bukan pajak. Baik, saya kembalikan ke studio. Baik, Pak Fadli, mungkin saya mau tanya sedikit. Sebenarnya sebelumnya seberapa serius masalah overdimension overloading ini yang terjadi di Pelabuhan Waingapu sebelumnya adanya sinergi ini? Apakah memang pernah terjadi masalah? Baik, Bu. Jadi sebenarnya ini merupakan isu transportasi nasional dan juga wujud komitmen dari pemerintah pusat untuk implementasi ini bisa dilaksanakan di seluruh pelabuhan di Republik Indonesia. Jadi kami ingin segera mengeksekusi apa yang menjadi mandat pemerintah pusat di Jakarta agar pengendalian odol ini bisa kita laksanakan secara komprehensif dengan melibatkan semua stakeholders yang terkait. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan bertransportasi laut. Baik, kalau tantangan terbesar ini yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan ini pasti ada ya Pak Fadli ya, boleh diceritakan Pak? Ya tentu kalau kita melihat dari sudut pandang resistensi pasti akan terjadi karena masyarakat ini perlu satu edukasi dan perubahan budaya yang tadinya formalitas tetapi sekarang kami lebih kepada langkah implementasi supaya kebijakan yang baik ini bisa kami eksekusi dengan baik dan tentu tantangan ini adalah masyarakat itu sendiri. Namun kami juga membuat satu mekanisme agar edukasi ini dapat terus hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga ketika masyarakat datang ke pelabuhan pengendalian odol itu bukan di pelabuhan tetapi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi muatan yang datang itu sudah muatan yang memang sesuai dengan kapasitas angkut. Baik, berarti memang mendapatkan respon baik ya dari pengusaha angkutan dan pengemudi terkait kebijakan ini ya? Betul, kami sering setiap bulan melakukan rapat monitoring dan evaluasi dan kami juga melibatkan asosiasi angkutan dan juga representasi dari masyarakat untuk turut hadir sehingga bisa memantau jalannya implementasi pelaksanaan ini dengan tujuan dalam pelaksanaan tidak terjadi kodit atau tidak terjadi resistensi yang cukup besar. Oke, baik. Terima kasih Pak Fadli untuk kerjasamanya dan semoga sukses ya untuk kebijakan terbaru odol ini di Pelabuhan Waingapu. Amin. Baik, terima kasih dan sukses selalu untuk RRI Kupang. RRI Sumba. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Kak Yunia Boling. Dan pendengar itu tadi bincang-bincang kita bersama reporter kami ya di Kabupaten Sumba Timur tentang sinergi pengendalian odol di Pelabuhan Waingapu bersama narasumber kita KSOP kelas 4 Waingapu pastinya Pak Fadli. Dan semoga kebijakan ini semakin baik ke depan ini untuk mengamankan juga ya muatan-muatan yang ada di kapal laut yang berlalu lalang nih di Kabupaten Sumba Timur. Dan pendengar, Anda masih bersama saya Cantika Anjali dalam Cek Fakta hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah.